kayak mana lah aku bilangnya. Kalau datang hujan masih trauma lagi aku karena udah kejadian itu, banjir itu. Jadi sampai sekarang trauma aku. Kalau datang hujan was-was aku nggak bisa tidur. Nah, itulah semangat awak pun nggak ada lagi. Karena semua barang-barang udah hanyut. Anakku pun pergi sekolah pakai sandal. Udah hanyut sepatunya. Itulah Pak, air kami pun nggak ada. Itulah sakitnya, sampai sekarang trauma kami. Kalau datang hujan banjir lagi rumah kami Pak. 25 November 2025. Langit Sumatera seolah runtuh menyelimuti Tapanuli Tengah. Yang seadanya kami laksanakan malam Natal atau malam Tahun Baru dengan meriahnya. Tapi waktu Natal atau Tahun Baru yang lewat, yang datang air mata. Inilah anak satu-satu, anakku yang pertama, perempuan. Pokoknya airnya itu datangnya itu jam 8 pagi. Di Sibolga itu air udah sepinggang, katanya kan. Terus gimana? Ya udah gini aja, kalau anaknya nanti bisa ku cari, ku ambil ke rumah nenek katanya. Tapi kalau nggak bisa aku juga nggak tahu. Ku telepon semua sekolah, ini om-omnya ku telepon. Pokoknya ku tengok jam terakhir nelpon jam 8, naiklah air ke atas. Keluarlah kami. Kalau anakku dari jam 7 kami udah lost kontak, udah nggak kedengeran apa, udah nggak bisa dihubungi sampai 2 hari. Apa gimana ya, udah nggak bisa mikir apa-apa, ngelihat usaha hancur, cuman mikirnya gini, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting anakku pulang, gitu aja. Iyalah. Nggak mikir karena pas suami juga nelpon kan, yang penting kalian udah selamat di atas. Kalau memang rezeki nanti kita cari lagi, yang penting anak dapat sehat, kita cari sama-sama. Gimana yang rasanya susah punya anak, jadi kalau anak saya pulang rasanya udah lebih dari cukup kayak gitu. Di sini, di jejak kehancuran ini, trauma bukan sekedar kata. Ia adalah tangis seorang ibu dan tatapan kosong seorang anak. Kita diingatkan kembali bahwa Malang tak pernah memberi tanda. Dan kini, Tapanuli Tengah sedang terluka hebat. Ya, pertama ketika pada masa terjadinya bencana tanggal 25 bulan November tahun 2025, yang kami lakukan adalah upaya tanggap darurat. Tanggap darurat ini meliputi upaya penyelamatan, pencarian gitu, dan upaya penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, karena ini bencananya adalah banjir bandang dan longsor, maka praktis hunian masyarakat yang terdampak itu tidak bisa dihuni. Nah, maka kemarin itu tanggal 25 kami menyiapkan ada aula atau gor milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, itu dijadikan tempat masyarakat mengungsi sekitaran Pandan ya, dan juga sebagian juga ada dari Tuka. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat tadi itu bisa makan, maka disiapkanlah dapur umum di sana. Nah, selain itu juga kami melakukan upaya-upaya untuk melakukan melalui BPBD kami dan juga dengan tim SAR yang pada saat terjadinya bencana tersebut beberapa akses juga terputus ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Di awal-awal itu ya 3-4 hari pertama itu praktis daerah Tapanuli Tengah itu akses daratnya relatif terputus. Jadi satu-satunya akses adalah melalui udara dan juga melalui jalur laut gitu. Di tengah duka yang menyapa, sebuah api harapan mulai dinyalakan. Bergerak atas instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan hadir.
bukan sekedar retorika, melainkan aksi nyata yang menyentuh akar rumput. 21 hingga 24 Januari 2026 menjadi saksi bagaimana filosofi menangis dan tertawa bersama rakyat diwujudkan. Melalui tangan-tangan kader yang sigap, bantuan mengalir, pangan, pakaian, hingga layanan kesehatan dan trauma healing. Kehadiran mereka adalah pesan kuat bahwa dalam penderitaan ini rakyat tidak berjalan sendirian. Seperti pesan Bung Karno tahun 1946, pengabdian kepada Tuhan tak pernah bisa dipisahkan dari pengabdian kepada sesama manusia. Kalau dulu sebelum kejadian ini tanah sebenarnya. Sekitar 1,5 meter lah dalamnya ini. Tapi kalau rumah-rumah ini bagus-bagus dulu. Nggak kayak saat ini. Udah masuk lumpur sampai 1,20 meter lah sampai ke rumah. Suasana hari itu sangat bagus ini, Bang. Nggak seperti saat ini udah sepi semua. Siapa yang mau tinggal di sini? Udah pada rusak rumahnya. Seperti rumah saya lah sekarang ini udah rusak berat. Makanya di sini saat ini sepi. Tidak seperti sebelum bencana. Sebenarnya rumah ini musola kian ini di depan sana. Pindahlah ke sini. Ada bengkel di sampingnya tuh hanyut semua ke sini. Inilah mobil-mobil dari sana ini. Sampai ke sini hanyutnya. Inilah rumah Pak Girsang, udah melewati kosan jendela tingginya. Inilah kayu mati semua. Kalau korbannya sekitar 21 orang yang dapat. Seperti pesan Bung Karno tahun 1946, pengabdian kepada Tuhan tak pernah bisa dipisahkan dari pengabdian kepada sesama manusia. Disinilah makna kasih Natal yang sejati menemukan bentuknya yang paling murni. Brother, ini adalah sebagian wujud kasih kita untuk saudara kita yang terkena bencana. Jadi sebagian sudah terdistribusikan, ini masih ada lagi yang harus kita distribusikan segera. Yang kita sudah siapkan ini adalah baju seragam SD. Ya, ada SD, SMP, SMA. Juga termasuk ada tas sekolah. Jadi kan akibat dari bencana kemarin, anak-anak dari keluarga yang terkena bencana ini, semua peralatan sekolah mereka juga diterjang oleh lumpur. Oleh karena itu kita berikan mereka kesempatan. Dengan buku-buku dan alat tulis ya, Bro ya? Ada buku. Ini Bro, ada. Nih ya. Kita udah alat tulis. Lalu ke daerah mana aja nih kira-kira kita akan besok deh ketika melakukan aksi kita ada destinasinya kemana aja? Yang kita sudah ini identifikasi itu benar-benar titik yang berdampak
sangat daya rusaknya kuat sekali. Jadi ada di Supange, ya, Kecamatan Batiri. Juga ada Tuka, sama ada di Hutan Abolon. Nah, itulah titik-titik kita besok ya nanti. Kemudian besok kita juga berkunjung ke Rusunawa di pengungsian. Nanti kita sudah siapkan juga, Bro, alat masak. Oh iya. Alat Ada masak banyak ya. juga alat ya. masak ya akan diberikan Ada kepada alat masyarakat. Masak. Alat masak itu tadi kita ini nih, Bro. Jadi asumsi kita bahwa dalam satu keluarga Ada piring juga. Ada piring, gelas. ada gelas 4. Juga ada sendok, apa ya namanya kalau di Jawa ini, sendok untuk makan, untuk nyedok buat masak itu loh. Ya. Berapa jauh kamu jalan ke musolanya? Jauh juga. Jauh juga? Iya. Berarti butuh ada MCK di sini ya? Tujuan utamamu yang belum terpenuhi apa? Tempat tinggal kata yang tidak lagi di sini dipakai lagi nih. Rumahmu udah nggak bisa Iya. dipakai? Udah hanyut kami. Hanyut. Hanyut. Rumahmu hanyut bareng SMK tadi? Iya. Satu jam 11 barulah kami diselamatkan orang pakai kapal bidu. Ini yang perlu diberikan berikutnya itu surat tanah, ijazah. Iya. Hilang semua ya? Hilang semua. Pada tanggal 25 November pada saat Hari Guru. Kami kan sudah merencanakan Hari Guru itu di sekolah. Walaupun memang hujan, saya tetap ke sekolah. Jam 7.30 saya masih bisa sarapan memang, tapi hanya sarapan sate. Air sudah naik memang, saya bilangkan begitu. Langsung menguap gitu Pak, menguap. Batang-batang pun berhamburan gitu kan. Kami masukkan peralatan sekolah, ini udah mau naik dia. Baru berselang 5 menit. Saya kan baru sekarang ya pindahan di sini. Saya ngontrak di Gunung Kelambu. Laki saya tidak di sini. Anak saya juga di sini. Saya di sana. Jadi ya mungkin saya trauma berat gitu Pak. Kalau saya Akan keliling mana yang membutuhkan sumur, mana harus segera di ini supaya kehadiran kita tidak sekedar titik-titik seremoni, enggak, tapi kita harus berusaha menyelesaikan supaya pemerintah segera hadir. Ini mumpung ada Pak Yasona, siapa mau menyampaikan aspirasi? Aspirasi menyampaikan usulan. Bapak Ibu pengen apa? Kok bapaknya hilang sih nggak ada semua. Itu bapaknya pada usulan. Iya. Kalau bisa kami pengen sumur. Apa itu? Oh, sumur. Anak-anak ada yang dapat. Di mana sumur bor diberikan di mana? Yang satu. Simpang kantor lurah. Dekat kantor lurah. Samping lurah itu. Dekat kantor lurah. Mengapa? Karena sumber airnya udah nggak ada. Hati yang gembira adalah obat senang. Duduk sini Bu, kita dengerin once dari sini. Atau Ibu mau ke sana sama-sama? Ini mau nyuci kian tadi. Oh, mau cuci. Keringkan tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Dia lahir untuk dia lahir untuk dia bangkit bagi semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami.
Kalau yang selamat banyak Pak. Yang meninggal itu kan masih ada 11 lagi yang belum ditemukan mayat. Kalau ibu sudah setelah 20 hari Pak. Kami habis sarapan, kami cerita dengan ibu. Kami berdua di dalam sebenarnya. Tetapi karena gereja dengan rumah itu berdampingan Pak. Jadi Sungai Alah Hulu dari sana. Jadi hilir ke sini. Jadi rumah gereja. Jadi karena air sudah meluap dari sungai yang tadinya, ditabraklah dengan kayu pintu gereja terbuka. Lalu ibu bilang, apa itu katanya? Kulihat, ada masuk air besar karena kayu sudah nabrak pintu. Puncak dari rasa syukur ini bermuara pada perayaan Natal Nasional PDI Perjuangan. Dari desa Hutana Bolon hingga pelosok Badiri, doa-doa dipanjatkan menguatkan iman di atas puing cobaan. Ini bukan soal warna atau pilihan politik, melainkan tentang dedikasi pada nasib rakyat. Bagi PDI Perjuangan, politik adalah jalan kemanusiaan untuk membangun peradaban. Sebuah gerakan gotong royong yang berlandaskan kasih Tuhan yang Maha Esa. Kamu dengar, kakaknya bilang begini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Presiden Republik Indonesia yang kedua wanita nanti dia. Mungkin juga yang ketiga. Ya, siapa namamu? Vika. Buru Rambe, ya. Sekolah, Bu. Ini lagi nggak sekolah aja? Dia sama Tuka sekolahnya apa? Sekali seminggu karena masih banyak pengungsi di sekolah. Baju seragam kau ada atau tidak? Enggak lagi. Tas sekolah juga tidak ada? Alat tulis juga nggak ada? Oke, nanti kita bawakan ya, alat tulis ya sama sekolah. Terus gimana Bu hari-hari nih? Pakaian dalam habis semua? Kesini nggak bawa apa-apa? Habislah semua. Apa yang bisa kita bantu? Memang sudah disalurkannya memang bantuan, masak, dapur lah. Bekas dapur. Natal telah memberi jiwa baru. Kesedihan perlahan berganti menjadi penghiburan. Keputusasaan berubah menjadi kebangkitan. Para kader tak berhenti di situ. Mereka terus melangkah, menanam pohon sebagai janji untuk menjaga masa depan dan melestarikan alam yang memberi kita kehidupan. Setiap bibit yang ditanam adalah simbol kepatuhan atas instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang
sekaligus janji setia untuk terus belajar melayani rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Kita semua diperintahkan untuk turun berjumpa dengan masyarakat terdampak bencana, baik di Sulawesi Utara, baik di Aceh maupun di Sumatera Barat. Semua anggota fraksi bahu-membahu. Kami warga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang ke-79. Di tengah posko pengungsian yang sederhana, sebuah momen hangat tercipta. Di antara tawa anak-anak dan doa masyarakat, kami merayakan hari lahir sang pemimpin, Ibu Megawati Soekarno Putri. Potongan tumpeng ini adalah simbol cinta. Doa-doa tulus melangit memohon perlindungan Tuhan Allah untuk ibu rakyat yang tak pernah lelah mencintai bangsa ini. Selamat merayakan kehidupan dalam berkah Tuhan Maha Rahim, Ibu Megawati Soekarno Putri. Rakyat selalu mencintaimu, dan kita akan terus berjuang bersama menuju masa depan yang makmur dan sentosa. Merdeka! 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 Kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, bisa? 1, 2, 3. Kepalkan tangan persatuan, galakkan kawan, api